Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang lapisan bumi. Adapun tujuannya, peserta didik dapat menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Peserta didik dapat menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Materi lapisan bumi sebagai berikut. Bumi, atmosfer, lapisan atmosfer, tekanan udara di atmosfer, suhu di atmosfer, lapisan ozon, litosfer, teori tektonik lempeng, dan hidrosfer. Nah, pada pertemuan kali ini kita batasi yaitu materi bumi, atmosfer, dan lapisan atmosfer. Materi-materi berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Nah, selain Bumi, planet yang lainnya apa saja? Coba. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu planet yang ada pada galaksi Bima Sakti. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasar gambar yang diambil dari teleskop Hubble
yang diluncurkan National Aeronautic Special Administration atau NASA, atau yang lebih dikenal dengan nama NASA, bumi berbentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui, bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaan saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Bumi merupakan planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Ini disebabkan di bumi tersedia komponen-komponen pendukung seperti air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan, termasuk berbagai mineral dan hasil tambang. Nah, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas atau atmosfer, yang kedua komponen padatan atau batuan atau litosfer, dan yang ketiga komponen air atau hidrosfer. Selain itu, bumi memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es atau kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Itu ya, ada 3 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap atau udara, dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap atau udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas campuran gas, sedikit cairan, dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Ini merupakan proses fotosintesis. Atmosfer tersusun atas gas nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%. Sedangkan karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer, yaitu hanya sekitar 1%. Berikut komponen penyusun atmosfer. Coba kita lihat ini. Nitrogen 78%, oksigen 21%, sedangkan argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen ini cuma 1%.
Lanjut pada lapisan atmosfer. Atmosfer tersusun atas dua bagian, yaitu bagian bawah terdiri dari troposfer dan stratosfer. Kemudian bagian atas terdiri dari mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, berikut ini ilustrasi lapisan atmosfer. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama. 10 km di atas permukaan bumi itu terdapat lapisan troposfer. Kemudian dari 10 km sampai 50 km ini terdapat lapisan stratosfer. Kemudian 50 km sampai 85 km ini ada lapisan mesosfer. Kemudian lapisan termosfer berada pada 85 km sampai dengan 500 km. Sedangkan lapisan eksosfer di atas 500 km. Mari kita uraikan satu persatu lapisan-lapisan tadi, lapisan atmosfer tadi. Yang pertama, troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah. Ketinggiannya mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, awan, dan aktivitas makhluk hidup, termasuk manusia. Berikut ini contoh awan yang ada pada lapisan troposfer. Nah, jadi awan yang kita lihat sehari-hari ini berada pada lapisan troposfer, lapisan paling bawah. Berikutnya stratosfer. Pesawat yang melintas di udara berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai dengan 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3. Berikut mesosfer. Ketika kita melihat meteor, terlihat seperti meteor melintasi bumi kemudian hilang. Namun, sebenarnya meteor sedang menuju bumi dan terbakar habis di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar meteor tersebut adalah mesosfer. Mesosfer ini memiliki ketinggian 50 sampai dengan 85 km di atas permukaan laut dan menjadi lapisan pelindung bumi
dari benda-benda luar angkasa. Berikutnya termosfer. Memiliki ketinggian antara 85 sampai dengan 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Termosfer berfungsi sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, serta melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Teleskop Hubble adalah teleskop luar angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985. Pada tahun 1990, teleskop Hubble ini diangkasakan oleh NASA. Memiliki massa 11.110 kg. Mengorbit pada ketinggian 559 km. Dengan ini ilmuwan mengobservasi dan mempelajari jagat raya, objek luar angkasa seperti lubang hitam atau black hole, galaksi, bintang, dan sebagainya. Berikut lapisan yang paling luar yaitu eksosfer. Terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah hidrogen. Jika kita melihat video atau film penjelajahan luar angkasa, terlihat bahwa pesawat luar angkasa dan satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat biasa. Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut berada dalam atmosfer bumi, yaitu lapisan eksosfer. Berikut contoh satelit buatan yang mengitari bumi. Nah, ini contohnya salah satu satelit buatan. Nah, itulah tadi pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, mari kita coba merangkum hasil dari pembelajaran tadi. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu atmosfer yang merupakan komponen gas, kemudian litosfer merupakan komponen padatan, kemudian hidrosfer yang merupakan komponen air. Lapisan atmosfer terdiri atas troposfer yang memiliki ketinggian 0 km sampai dengan 10 km. Stratosfer yang memiliki ketinggian 10 km sampai dengan 50 km. Kemudian mesosfer yang memiliki ketinggian 50 km sampai dengan 85 km. Berikutnya termosfer
yang memiliki ketinggian 85 km sampai dengan 500 km. Kemudian yang paling luar yaitu exosfer yang memiliki ketinggian di atas 500 km. Nah, untuk materi berikutnya adalah tekanan udara di atmosfer, suhu di atmosfer, dan lapisan ozon. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.